Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke video saya yang seputar dengan mata kuliah kewarganegaraan dengan sebuah materi otonomi daerah. Sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Baiklah, pengertian dari otonomi daerah. Otonomi daerah berasal dari dua suku kata dari bahasa Yunani yang berarti otodos dan nomos. Otodos artinya sendiri dan nomos artinya aturan atau undang-undang. Jadi menurut istilah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah diatur. Dan pengertian otonomi menurut para ahli, salah satunya yaitu Syarif Saleh, otonomi ialah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri, yang mana hak tersebut merupakan hak yang diberikan oleh pemerintahan. Dan menurut Sugeng Setisto, otonomi daerah adalah hak dan wewenang dalam mengatur dan mengurus rumah tangga suatu daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan undang-undang yang sudah tersedia. Adapun sejarah otonomi daerah, ada 4 era. Yang pertama di era kolonial. Sejarahnya pada tahun 1903, Belanda mengeluarkan dan memberi peluang yang dibentuk suatu pemerintahan yang dimiliki keuangan sendiri dan menyelenggarakan pemerintahan yang diserahkan pada dewan masing-masing daerah. Namun kenyataannya, pemerintah daerah hampir tidak memiliki wewenang terhadap daerah tersebut. Di era Jepang, walaupun 3,5 tahun, pemerintahan Jepang mampu memperinci ketimbang daerah di era Belanda tersebut karena Jepang membagi daerah bekas jajahan Belanda menjadi 3 wilayah. Pada era Orde Lama, daerah tersebut dibagi menjadi 3 daerah, yaitu Kota Raya, Kota Mandaya, dan Kota Praraja. Di Orde Lama ini dibagi menjadi 3 kota tersebut. Dan masuk pada Orde Baru. Pada Orde Baru ini secara tegas menyebut ada 2 tingkat daerah otonomi daerah, yaitu tingkat pertama dan tingkat kedua. Dalam era tersebut dikenal 3 pengawasan, yaitu pengawasan privatif, pengawasan preventif, dan pengawasan umum. Di era reformasi awal, pemerintah telah mengeluarkan 2 kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang penimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Dalam perkembangannya kebijakan otonomi daerah mulai melalui undang-undang tersebut, nilai baik dan segi kebijakan mampu diimplementasikan secara baik dan benar. Di era reformasi awal, pemerintah telah mengeluarkan 2 kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang penimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Dalam perkembangannya kebijakan otonomi daerah mulai melalui undang-undang tersebut, nilai baik dan segi kebijakan mampu diimplementasikan secara baik dan benar. Dan adapun perkembangan landasan otonomi daerah, yang pertama itu melaksanakan pemberian otonomi daerah tersebut harus menjunjung aspirasi perjuangan rakyat yang memperkokoh kesejahteraan rakyat dan negara kesatuan. 2. Memberikan otonomi daerah kepada daerah yang harus merupakan otonomi nyata dan bertanggung jawab. Dan adapun asas deklarasi yang dilaksanakan bersama dengan dekonstrasi dengan memberikan kemungkinan pula pada pelaksanaan tugas asas pembantu tersebut. Dan serta memberikan otonomi daerah kepada daerah untuk menyatakan daya guna efektif dan menghasilkan efisiensi menyelenggarakan pemerintahan dengan melayanikan terhadap masyarakat, kestabilan politik, dan kesatuan bangsa tersebut.
Dan di otonomi daerah ada namanya implementasi otonomi daerah, adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana daerah yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna semua. Dan serta tujuan dari otonomi daerah yang pertama itu mengembangkan kehidupan demokrasi, pemerataan, keadilan, mendorong dalam memperdaya masyarakat, meningkatkan peran masyarakat, dan mengembangkan peran fungsi DPRD, juga memelihara hubungan silaturahmi baik antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Serta manfaat dari otonomi daerah itu sendiri yaitu agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan di pusat sehingga menyelenggarakan pemerintah berjalan lancar, dan pemerintah bukan hanya dijalankan oleh pemerintahan pusat melainkan juga pemerintahan daerah juga terlibat dalam kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut semakin meningkat. Dan adapun dampak otonomi daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang dampak positif, sosial budaya lebih berkembang dan pertahanan dan keamanan meningkat, potensi daerah berkembang, dan terjadinya efisien waktu dan biaya dalam pembangunan suatu daerah tersebut. Dan adapun dampak negatif dari otonomi daerah di Indonesia, yang pertama yaitu daerah miskin lambat berkembang. Sebab apa? Karena tidak semua daerah memiliki sumber daya alam yang baik. Yang kedua, timbulnya konflik di antar daerah. Karena apa? Karena daerah yang sudah berkembang dan belum menimbulkan rasa iri hati. Dan ketiga, pejabat berwenang-wenang sesukanya untuk daerah dia sendiri. Dan itulah dampak negatif dan positif dari otonomi daerah di Indonesia. Sekian dari video saya tentang otonomi daerah. Apabila ada kata yang salah dan penjelasan yang kurang, saya minta maaf. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.